Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Musyarofah, Evaul Hasanasud, Mita Etika Sari, dan saya sendiri, Novi Nurcahyani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah makalah yang berjudul Aplikasi TP atau Teknologi Pendidikan di Era Global, Problematika TP, dan Multimedia Pembelajaran Berbantuan Komputer. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian teknologi pendidikan. Sebelum kita beralih kepada teknologi pendidikan, kita akan membahas pengertian teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Arti lain dari teknologi diambil dari kata tekne sebagai dasar, yaitu art, skill, dan science, yang berarti keterampilan dan sebuah ilmu. Teknologi dapat dijadikan alat untuk pemanfaatan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Salisbury mengungkapkan bahwa teknologi adalah penerapan ilmu atau pengetahuan yang terorganisir secara sistematis untuk penyelesaian tugas-tugas secara praktis. Sebuah contoh modern adalah bangkitnya teknologi komunikasi yang mana berguna untuk memperkecil hambatan bagi interaksi antar sesama manusia, dan sebagai hasilnya telah membantu melahirkan sub-sub budaya baru dan bangkitnya budaya dunia maya yang berbasiskan pada perkembangan internet dan komputer. Tidak semua teknologi memperbaiki budaya dalam cara yang kreatif. Teknologi dapat juga membantu untuk mempermudah penindasan politik dan peperangan melalui alat seperti pistol, di mana pada zaman dahulu sebelum adanya teknologi, para manusia berperang dengan menggunakan batu, tombak, dan parang, atau juga bisa menggunakan anak panah. Nah, pada zaman yang modern seperti saat ini, mereka dapat menggunakan pistol untuk melakukan peperangan. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan, proses, dan sumber daya teknologi. Nah, adapun pengertian teknologi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Dr. Profesor Nasution, MA. Teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Profesor Dr. Yusuf Hadi Miarso, MSc, yaitu beliau mengatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan memecahnya, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar. Kemudian menurut AECT, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Kemudian menurut AECT, teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang sesuai dengan sumber daya. Itu tadi merupakan teori dari AECT tahun 2008. Nah, dari seluruh uraian yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah suatu disiplin ilmu yang memfokuskan diri dalam upaya memfasilitasi belajar pada manusia guna untuk mencapai tujuan belajar. Jadi, objek formal teknologi pendidikan menurut pengertian ini adalah bagaimana memfasilitasi belajar dengan cara melalui identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan secara sistematis seluruh sumber belajar. Di samping itu juga melalui
pengelolaan yang baik dan tepat terhadap proses secara sistematis pada seluruh sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Novi. Saya akan membawakan materi tentang bentuk dan kategori dalam pendidikan di era global. Teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu dalam segi jumlah, tingkat kerumitan, dan kemampuannya. Tidak ada teknologi yang paling bagus untuk mencapai semua tujuan, karena keunggulan dan keterbatasan masing-masing teknologi, pemilihan dan penggunaannya dalam pendidikan haruslah bersifat pragmatis, karena teknologi cepat sekali berkembang pada saat ini. Beberapa teknologi yang canggih dan mutakhir dikelompokkan oleh Tut, yaitu yang pertama ada teknologi audio. Teknologi interaktif yang sederhana adalah telepon. Sebagai media komunikasi, telepon dapat dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan dalam pembelajaran yang didukung dengan fasilitas seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, SMS, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknologi audio dan data. Kemampuan audio dan telepon dan kemampuan data komputer telah melahirkan aplikasi belajar jarak jauh yang disebut audiografis. Contohnya adalah teknologi Zoom Meeting yang saat ini sangat ramai digunakan oleh mahasiswa dan pelajar lainnya. Kemudian ada teknologi video. Teknologi yang masuk dalam kategori ini adalah kaset video atau siaran video satu arah. Contohnya seperti YouTube yang di dalamnya terdapat video-video dalam banyak kategori. Selanjutnya ada komputer based training. Ini adalah bentuk lain dari aplikasi untuk pendidikan yang menggunakan komputer. Bentuknya bisa Computer Assistant Interaction atau CAI atau Computer Managed Interaction atau CMI. Selanjutnya ada computer conferencing. Ini adalah istilah umum yang digunakan untuk memayungi beberapa penerapan teknologi komputer yang menunjang komunikasi antara manusia. Contoh aplikasinya adalah email, sistem konferensi kelompok atau group conferencing system, dan sistem penyampaian pesan interaktif atau interactive message system. Yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan di internet. Dalam situasi seperti ini, perlu disediakan sumber-sumber belajar yang aktual, kaya, dan mudah dijangkau. Internet adalah teknologi yang memberikan landasan kuat bagi penciptaan lingkungan belajar yang kaya dan luas serta mampu memenuhi pendidikan dan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musyarofah. Yang di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika dalam teknologi pendidikan. Nah, di sini ada beberapa problematika, yaitu diantaranya kondisi daerah atau wilayah. Nah, kondisi daerah atau wilayah ini atau disebut juga kondisi geografis, ekonomis, demografis, dan budaya negara yang berbeda-beda atau bervariasi. Nah, dengan pernyataan tersebut membawa perbedaan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya non-manusia, infrastruktur teknologi komunikasi, dan mobilitasi tenaga ahli komunikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini meliputi dari guru, kepala sekolah, atau pengawas. Nah, guru pada umumnya masih menghadapi sejumlah masalah pembelajaran berupa penguasaan materi, bidang studi, metode dan media, serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kurikulum. Nah, yang kedua yaitu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini masih menghadapi masalah terkait implementasi kurikulum yang lebih mengarah pada aspek administrasi dan manajemen. Yang selanjutnya yaitu pengawas. Nah, pengawas di sini juga umumnya belum memiliki alasan yang cukup serta kemampuan yang memadai tentang kurikulum dan pembelajaran sesuai tugas kepengawasan. Nah, selanjutnya di sini ada SDM. Nah, SDM di sini artinya kurangnya pengembangan staf pengajar yang memiliki kompetensi profesional di bidang ICT. Nah, yang selanjutnya yaitu kurangnya pengadaan infrastruktur teknologi pendidikan. Nah, permasalahan yang terkait dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran baik berupa media atau alat peraga lab dirasa belum memadai. Nah,
memerlukan kemasan pembelajaran yang berbasis aneka sumber serta multimedia pembelajaran. Nah, yaitu problematika yang selanjutnya yaitu terbatas akses belajar. Nah, akses belajar ini sering kita lihat atau kita alami oleh sekolah-sekolah yang berada di pedesaan, daerah-daerah terpencil itu. Nah, yaitu yang selanjutnya itu mahalnya biaya pengadaan dan penggunaan fasilitas teknologi pendidikan. Nah, di sini mahalnya biaya atau sama dengan kurangnya dana untuk pengembangan teknologi pembelajaran. Budaya masyarakat yang kaya dengan sumber dana berbeda dengan masyarakat yang kekurangan dana. Di satu pihak masyarakat yang begitu cepat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini, dan tapi di pihak lain masyarakat juga yang kurang mampu masih berkutat dengan teknologi kuno. Nah, dan di sini ada beberapa solusi dari problematika tersebut. Nah, yang pertama yaitu agar lebih mengembangkan staf pengajar yang memiliki kompetensi profesional di bidang tersebut. Nah, yang kedua yaitu proses belajar mengajar berlangsung dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak didik. Dan yang ketiga yaitu sumber belajar sebagai program memungkinkan terjadinya tindak belajar. Nah, di sini sumber belajar yang terpenting yaitu guru. Dengan pengertian guru yang semakin berkembang, peranan guru kelas yang berkembang itulah yang lebih banyak perannya sebagai pengelola kegiatan belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber digital dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kelima yaitu kewenangan dan tanggung jawab kelas harus berkembang, yaitu bertanggung jawab dalam pembelajaran. Yang keenam, guru dan siswa harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Yang ketujuh yaitu harusnya tersedianya anggaran atau dana yang cukup untuk mengadakan, mengembangkan, dan merawat sarana prasarana teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Etika Sari dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran berbantuan komputer dan karakteristiknya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pembelajaran berbantuan komputer. Jadi pembelajaran berbantuan komputer adalah proses pembelajaran yang menggunakan aplikasi di komputer dalam proses belajar mengajar, yang bertujuan membantu siswa dan guru dalam proses pembelajaran baik melalui pola interaksi dua arah melalui terminal komputer maupun berbagai arah yang diperluas melalui jaringan komputer, baik lokal maupun global, dan juga diperluas fungsinya melalui interface multimedia. Karakteristik pembelajaran berbantuan komputer. Nah, karakteristik pembelajaran berbantuan komputer ini ada karakteristik umum dan karakteristik khusus. Karakteristik umum ini merupakan sifat umum yang ada di setiap model pembelajaran, sehingga masing-masing model pun selalu ada dan melekat pada karakteristik umum ini. Nah, di sini ada 4 hal karakteristik umum dalam pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama, mengajarkan atau ajaran atau pola pengetahuan. Yang kedua, desain untuk menetapkan keandalan program media pengajaran. Yang ketiga, untuk tiap pengajar, program menyediakan perseorangan atau pelajar melangkah dan melalui beberapa cabang. Dan yang terakhir, melalui penerapan dari prinsip-prinsip ilmu pengetahuan tentang belajar manusia. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik khusus. Karakteristik khusus ini merupakan karakteristik pengajaran berbantuan komputer yang mengacu pada masing-masing model pembelajaran. Ada 8 hal karakteristik khusus yang digunakan pengajaran media komputer ini supaya nantinya efektif. Nah, yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, maksudnya di sini media pembelajaran dengan komputer yang efektif
harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Media yang hanya menampilkan tampilan yang bagus saja tidak efektif bila tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, media pembelajaran dengan komputer yang efektif harus dengan karakteristik siswa. Nah, misalnya, bila media komputer ini digunakan oleh anak SD, maka media komputer harus menampilkan kayak warna-warna yang cerah, kata-kata yang sederhana, dan suara yang dapat menarik perhatian siswa agar nantinya siswa ini tidak bosan dan tidak mengantuk di kelas. Nah, selanjutnya yaitu memaksimalkan interaksi. Keuntungan yang paling besar ketika belajar menggunakan media komputer ketimbang menggunakan media buku teks atau media lainnya, yaitu terjadinya interaksi selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, hal ini dikarenakan kemampuan komputer dalam menampilkan gambar, animasi, dan suara-suara yang dapat menarik perhatian siswa, sehingga dapat memaksimalkan interaksi antar guru dan siswa selama pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu menarik minat siswa. Walaupun beberapa siswa lebih suka menggunakan belajar melalui media komputer, tetapi tidak semua siswa itu menyukainya, dan tidak semua siswa memiliki minat belajar melalui komputer tersebut. Maka dari itu sudah menjadi tugas seorang pengajar dan harus benar-benar memikirkan bagaimana pengajaran atau pembelajaran melalui media komputer ini bisa menarik minat siswa dan bisa lebih efektif untuk kedepannya. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pendekatan yang positif kepada siswa. Sifat dari media komputer yang efektif harus menyerupai, seperti antara guru dengan murid pada pertemuan tatap muka. Satu alasan yang membuat siswa ini senang dengan media komputer tuh mereka merasa nyaman dan merasa bahwa komputer ini merupakan media yang tidak mengancam. Karena seorang perancang pembelajaran dengan media komputer harus bisa membuat komputer tidak menghukum siswa. Kemudian setelah melakukan pendekatan yang positif kepada siswa, kita beralih ke menyediakan feedback yang beragam. Jadi maksudnya di sini siswa masih anak-anak, senang atau bahkan membutuhkan umpan balik yang positif. Jadi mereka tuh kayak merasa telah melakukan sesuatu yang baik gitu. Dengan kata lain, mereka akan merasa senang apabila ada mereka ini sudah melakukan pekerjaan yang baik. Sebaliknya ketika siswa ini sudah dewasa, maka mereka ini kayak lebih memilih untuk menyingkirkan umpan balik yang positif gitu, dengan alasan supaya proses belajar yang mereka miliki ini lebih efektif dan lebih efisien, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengacu pada prinsip desain pembelajaran. Sebuah desain pembelajaran yang baik bisa memotivasi siswa, membantu siswa memberitahu tentang tujuan pembelajaran, menampilkan perintah yang tersusun rapi, mengevaluasi perkembangan secara berkala, dan juga menyediakan variasi umpan balik. Pembelajaran dengan media komputer yang efektif harus dapat melakukan itu semua. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan sumber daya komputer yang baik. Nah, perancang pembelajaran dengan media komputer yang efektif harus mengetahui kemampuan dari sistem komputernya untuk mengembangkan pembelajaran dan juga mampu membuat pembelajaran lebih efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.